بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, nikmat umur yang panjang, dikuatkan batang tubuh kita, disehatkan jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini senantiasa Allah Taala berikan kepada kita guna menambah amal ibadah ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita, syafaat di dunia, syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum wa ulum masyayikhikum fi darin amin. Al-babu tsani wal 'ishruna fi fadilatit tasbih. Bab yang ke-22 pada menjelaskan, membicarakan kelebihan membaca tasbih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah illa ufirat dunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Tidak ada di permukaan bumi seseorang yang membaca, seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, kecuali diampuni segala dosanya. Jadi ketika seseorang hamba membaca kalimat la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, kata baginda Rasulullah, diampuni dosa-dosanya. Dzunubuhu, banyak dosanya. Jadi banyak baca tasbih, banyak baca tasbih, diampuni Allah Taala dosa-dosa kita. Insyaallah dengan diampuni segala dosa kita, ketika kita bermunajat berdoa kepada Allah, dikabulkan doa kita. Nah, terlebih khusus kita banyak-banyak sekarang berdoa, mudah-mudahan wabah bencana yang terjadi ini segera diambil, dihapus, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Banyak berdoa siang malam, berjamaah sendirian, kita banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan kita dan bangsa kita khususnya selamat daripada segala wabah atau bencana yang sedang terjadi. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibaca itu la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, diampuni dosa-dosanya. Nah, kita mengakui bahwasanya kita ini banyak dosa. Sudah sering disampaikan, di antara penghalang doa terkabul itu karena kebanyakan dosa. Doa kan mau kabul. Nah, kayak apa aja yang berdoa kalau ada dosa kada kabul. Nah, kayak apa supaya dosa dihapus, diampuni Allah Taala? Ini salah satu amalannya, baca tasbih ini. Insyaallah hafalannya biar. Nah, kalau ada pas susunannya kayak itu, boleh kita balik. Biasanya kita apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh juga. Ya, nanti redaksi beberapa hadis itu bermacam-macam redaksi, namun kesimpulannya sama. Nah, kesimpulannya sama. Cuma ini redaksi hadis yang pertama yang disampaikan oleh beliau di sini, yaitu dengan redaksi la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah.
Walau kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosa seseorang itu seumpama buih di lautan. Di bahasa kinayah artinya saking banyaknya dosa, berapapun banyaknya dosa, ketika membaca tasbih ini diampuni dosanya itu. Buih di lautan itu kan banyak, kita mau hitung banyak benar. Nah, seandainya dosa manusia sebanyak itu pun diampuni Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala Maha Pengasih Maha Pengampun. Nah, dengan catatan kita mau meminta ampun, banyak-banyak beramal soleh, berbuat kebaikan-kebaikan, insya Allah dosa-dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang kelebihan tasbih, ujar baginda Rasulullah, kalau ada seseorang itu hajat kepada makhluk, kepada sesama manusia. Kita misalkan ada hajat lawan seseorang, apakah misalkan hajat, ya kita seumpamakan kita dihajat lawan orang itu hendak menagih hutang misalkan. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu hadis, ujar Nabi, hendaklah kita duduk di samping orang itu, duduk sebelah kanan. Siapa misalkan orang itu si A misalkan, duduk kita di orang itu di samping orang itu sebelah kanannya. Lalu baca kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ujar baginda Rasulullah, bersumpah demi Tuhanku, demi kebenaran Tuhanku, bila orang itu mengatakan kalimat tersebut, kabul hajatnya, dikabulkan Allah Ta'ala. Gawil hajat kawan tadi tak berhutang, utanginya itu. Baca itu dulu. Apalagi yang kurang yang kita hajat ini mengerti juga, pahaminya. Kalau kita baca itu berarti ini ada maksud sudah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Duduk sebelah kanan daripada orang yang kita maksud. Nah, lalu setelah itu sampaikan hajat kita lawan orang itu. Namun yang mengabulkan hajatnya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menggerakkan hati orang itu ringan nanti untuk mengabulkan hajat kita. Nah, mungkin ada urusan-urusan kita sesama manusia yang mungkin agak sulit sedikit. Nah, amalakannya ini insya Allah diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Baik itu urusan dunia, urusan akhirat. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin ada penjelasannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdih. Nah, ini lebih mudah lagi. Subhanallahi wa bihamdih fi yaumin mi'ata marratin huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdih, kira-kira akan dihafal ini. Subhanallah wa bihamdih dibaca 100 kali setiap hari. Nah, setiap hari, jangan sehari saja, setiap hari. Apalagi ini suasana tahun baru, berniat kita supaya tahun baru ini betul-betul kita memperbaiki segala sesuatunya. Kelalaian sekarang yang selama ini terjadi kepada diri kita perbaharui. Nah, mudah-mudahan dengan harapan di tahun yang akan datang ini, yaitu tahun baru Hijriah 1443 Hijriah ini, kehidupan kita lebih baik lagi, kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat kita. Segalanya mudah-mudahan diberi kemudahan. Itu niat kita, motivasi kita, semangat kita ke depannya. Nah, dibaca subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 100 kali sehari, maka diruntuhkan segala kesalahannya. Jadi maknanya kurang lebih aja lah tadi, dihapus dosanya. 100 kali dibaca itu subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Ujar Imam Nawawi Al-Bantani, ujar Sidin, walaupun membacanya itu mutafarriqah, bercicil bakal itu boleh aja. Misalkan sehari kan 5 kali sholat, nah habis sholat 20, habis sholat 20, sehari pas 100, boleh aja itu. Bercicil aja kan Bapak. Ya kalau sekali bentuk bisa juga, bagus juga. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih 100 kali, maka segala dosanya diruntuhkan oleh Allah Ta'ala. Dihapus catatannya itu, tidak ada lagi catatannya itu. Nah, bahkan nanti diganti dengan kebaikan-kebaikan.
Bahkan baik kan misla zabadil bahri, sekalipun dosanya itu seumpama buih di lautan atau segala sesuatu yang ada di lautan. Saking banyaknya dosa tadi diampuni oleh Allah Ta'ala dengan mengamalkan, mengistiqamahkan, continue membaca subhanallah wa bihamdi setiap hari 100 kali. Ini amalannya ringan saja, nah, tapi kelebihannya yang sangat besar. Cuma saking nyamannya amalannya, Jakarta amalkan, tanya nyaman, Jakarta amalkan. Tasbihnya aja bilang ngisi pakai ada. Datang orang haji, datang umrah, dapat tasbih sana, hati dibaca ada. Digantung di mobil, digantung di kunci kendaraan, tetap baca tasbihnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, subhanallah nisful mizan, walhamdulillah mi'ul mizan, wallahu akbar mil'ul samawati wal ardh, wa la ilaha illallah laisa dunaha sitrun wa la hijabun hatta takhlusa ila rabbiha azza wa jalla. Kata baginda Rasulullah, subhanallah, bacaan subhanallah itu nisful mizan, separuh daripada timbangan di akhirat ini. Ketika kita membaca subhanallah sudah separuh timbangan kita berisi. Walhamdulillah mil'ul mizan, memenuhi timbangan. Di akhirat itu nanti timbangannya, kalau kita umpamakan nangkaya timbangan orang menimbang emas, ada dua artinya. Nah, antara dosa dan kebaikan ditimbang di situ nanti. Nah, terbanyak mana nilainya, terbanyak timbangan kebaikannya, pahalanya surga. Kada berkilo lagi berapa kilo, adanya beberapa hanya antara kanan kirinya. Nah, ketika seseorang membaca subhanallah, separuh timbangan tadi sudah berisi. Dibaca lagi alhamdulillah, penuhnya. Nah, sudah surga sudah tuh. Wallahu akbar mil'us samawati wal ardh. Ketika membaca Allahu akbar itu memenuhi seberat 7 lapis langit dan bumi. Baca Allahu akbar aja. Laisa dunaha sitrun wala hijabun hatta takhlusa ila rabbiha azza wa jalla. Tidak ada di antaranya dinding dan penghalang sehingga sampailah baca-bacaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan oleh Imam Nawawi, artinya baca-bacaan tersebut dengan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda. Tasbih memang benar amalannya sudah. Kalau kita sudah berusia baca Quran ya, tapi melihat lagi. Napa kawain, napa hendak ingat lagi sambil berjalan subuh misalkan. Kawan ini baca Quran. Berjalannya jalan juga, tasbihnya jalan juga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kurang ada tahu juga apa-apa juga. Berkisah harus juga, cukup kita aja. Yang sekecil apapun kebaikan, perbuatan kebaikan, ucapan yang baik yang kita ucapkan di dalam kehidupan ini, ada aja nilainya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang baik ada balasannya, sekecil apapun keburukan ada balasannya. Melihat nanti. Nah, oleh karena itu kita menentukan apakah perbuatan kita, tingkah laku, ucapan kita ini yang baik. Nah, melihat kita ketika melihat nanti senang karena melihat balasannya. Nah, kalau yang kada baik yang kita lakukan di saat kita hidup di dunia ini, sekecil apapun, walaupun miskal zaratin zarah, miskal itu zarah itu kalau orang dulu artikan biji sawi itu sangat kecil. Artinya sekecil apapun kebaikan atau keburukan itu pasti kita melihat hasilnya. Bila yang baik kita melihat nanti senang, bila yang kada baik kita sakit hati melihat kenapa aku melakukan itu ketika hidup di dunia, menyesal 1000 kali menyesal, tapi kada bisa dikembalikan lagi.
sudah disampaikan Allah Ta'ala, sudah ada peringatannya, sudah ada warningnya, kita jadi menyikapinya di saat ini. Kita yang menentukan, yang tentunya dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bermuhasabah, bertafakur, banyak benar waktu lengkap uang nih, maka jalan terus nih, sehari 24 jam, berapa yang digunakan untuk beramal. Kalau ada bisa memasang niat, aktivitas kita ini kan ada nilainya. Tapi kalau mengerti dengan niatnya, insya Allah segala aktivitas di dalam kehidupan ini selama itu baik, ada pahalanya. Nampian ke kantor, nampian berdagang, nampian macam-macam itu. Nah, kalau pas niatnya ada aja nilainya. Tapi kalau nggak ada pas niatnya, selesai. Nah, jauh pastilah betul tadi, membaca tasbih tadi, kalawasan, kelambatan. Jadi harus tahu niatnya apa. Bilanya tahu niatnya, ada aja nilainya insya Allah. Yang jelas paling tidak di dalam kehidupan ini ketika tidak mampu melakukan kebaikan, jangan sampai melakukan kejahatan. Itu paling minim sudah. Ketika tidak mampu melakukan kebaikan, jangan melakukan kesalahan atau keburukan. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam man halala mi'atan wasabbaha mi'atan wa kabbara fa innahu khairun min asyri riqabin ya'tiquha wa sab'i badanatin yanharuha. Barang siapa yang bertahlil, kata baginda Rasulullah, tahlil ini membaca la ilaha illallah dengan makna nanti sesuai dengan makam masing-masing. Nanti banyak makamnya. Adalah mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang mawjud kecuali Allah. Macam-macam nanti makamnya itu. Bagi kita orang awam paling kata artinya tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Ta'ala. Itu paling bawah sudah. Manhan lana, barang siapa batahlil mi'atan 100 kali ujar baginda Rasulullah. Wasabbaha, membaca tasbih mi'atan 100 kali, wa kabbara 100 kali, bertakbir 100 kali. Takbirnya yaitu Allahu Akbar. Jadi la ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar. Fa innahu khairun min asyri riqabin, maka yang demikian itu terlebih baik daripada 10 hamba ya'tiquha, yang dia merdekakan, yang dia bebaskan. Hamba ini zaman sekarang ada lagi. Di zaman dahulu ada istilah namanya hamba. Hamba ini adalah tahanan perang. Ketika orang Islam menang di dalam perangnya, maka ada anggota keluarga dari musuh, atau musuh itu yang tertawan, mungkin anaknya, mungkin istrinya dan seterusnya ditawan. Nanti boleh ditebus. Kalau ditebus dia bebas. Nah, dan bagi kita orang Islam yang menang perang tadi boleh menjualnya. Itu zaman dahulu ada namanya rekam atau hamba sahaya. Dan hamba sahaya itu salah satu yang berhak nanti menerima zakat fitrah. Kalau tuannya menjanjikan misalkan engkau bebas kalau kau bayar sekian, boleh nanti. Dan kehidupan seorang hamba ini di bawah kendali daripada majikannya atau tuannya. Dan ini jangan disamakan dengan pembantu sekarang lain. Kalau pembantu sekarang ini termasuk manusia merdeka. Kalau ini rekam ini manusia yang tertawan, yang kehidupannya, aktivitasnya diawasi oleh majikannya, yaitu orang Islam yang perang tadi yang menang tadi. Dijadikan istri boleh juga, terserah aja. Dijual boleh juga. Nah, dan ketika kita membaca tadi tahlil la ilaha illallah, membaca subhanallah, kemudian membaca takbir Allahu Akbar, ternyata itu lebih baik daripada 100 hamba sahaya yang dimerdekakan. Berapa misalkan satu orang tebusannya? Kalau kita nilai misalkan 10 juta, berarti 10 orang berapa? 100 juta. Tidak tahu apakah penjam sekarang ada lagi itu. Nah, cuma ini luar biasa, mendapatkan pahala daripada pembebasan hamba itu. Sekarang ada lagi, tapi gantiannya itu bertahlil, baca la ilaha illallah, baca tasbih subhanallah, kemudian membaca takbir Allahu Akbar. Ternyata pahalanya bahkan melebihi daripada 10 orang hamba yang dimerdekakan. Kemudian wasab ibadanatin yang haruha,
dan 7 ekor unta yang dia korbankan. Nah, dia nambah haji berapa seekor unta harganya? Ingat apa haji berapa? Kalau sapi berapa kemarin korban? 15 sampai berapa? 16 setengah. Nah, itu harus sapinya apa? Nah, unta atau berapa? Nah, orang yang membaca tasbih tadi, membaca tahlil la ilaha illallah, kemudian subhanallah, Allahu akbar, ternyata pahalanya lebih besar daripada 7 ekor unta yang dia korbankan. Mana ada orang Indonesia yang tahu korban 7 ekor unta? Ternyata pahalanya jauh lebih besar daripada itu. Nah, inilah keistimewaan di antara keistimewaan umat baginda Rasulullah, sedikit daripada beramaliyah, tapi ganjaran di sisi Allah Ta'ala berlipat-lipat ganda pahalanya. Nah, tinggal tadi kita mau kada mengamalkan, karena ini Rasulullah yang menyampaikan begitu. Jadi kalau bahasa kasarnya Allah Ta'ala mengetahui bahwasanya umat Nabi Muhammad ini orangnya pemalas, pengoler. Nah, kada tapi mau amal. Kalau umat-umat zaman dahulu ada yang ratusan tahun di atas gunung aja amal siang malam, siang puasa malam beribadah, siang puasa malam beribadah. Puluhan tahun kada kisah mau tahu pikiran makan, yang mau beribadah aja mengabdi kepada Allah Ta'ala. Itu zaman dahulu. Apalagi kalau kisah yang bersisa, naudzubillah, berapa puluh ribu tahun, berapa ribu tahun dia beramal sampai kewaliannya di antara keramat kewaliannya bisa terbang di udara, itu bersisa karena beribadah terus, tidak ada dalam kehidupannya menuruti hawa nafsu. Namun akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah karena tunduk kepada bujukan iblis ketika dia meninggal dunia. Padahal sudah makam wali sudah. Nah, itu zaman dahulu ada seperti itu, kisah bersisa. Nah, mungkin di lain waktu nanti bisa disampaikan tentang kisah bersisa itu. Nah, umat baginda Rasulullah sedikit amalannya, namun banyak pahalanya, ganjarannya. Yang kedua, umat baginda Rasulullah ini umurnya pendek-pendek. Nah, kalau orang itu kan ratusan tahun, 500 tahun, tapi bila beramal satu, pahalanya 1 bulan. Nah, umat baginda Rasulullah 1 kali beramal minimal 10 balasannya. Jadi syukur benar kita menjadi umat baginda Rasulullah, barakah Rasulullah, berkat Rasulullah, kita oleh Allah Ta'ala diganjar pahala berlipat-lipat ganda. Rugilah kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan kehidupan kita ini, yang entah sampai kapan kita hidup. Kada tahu kita sampai Tuhan, kada tahu. Apalagi sekarang musimnya kayaknya malaikat maut ini pulang kulit di Raja Wali aja. Kita bukan di Raja Wali aja. Nggak banyak aja nantian. Ya, tinggal kalau singgul-singgul kan malam. Nah, banyak kita amal ini masih ada kesempatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, mungkin ini urutan yang biasa kita sudah terbiasa kita baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Barang siapa kata baginda Rasulullah membaca tasbih yang demikian marratan wahidatan, sekalinya. Apa balasannya? Kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin. Allah Ta'ala menulis bagi orang tersebut 100.000 kebaikan. Ya, Allah Ta'ala langsung menulisnya. Bukan manusia yang menulis. Kalau manusia menulis bisa manipulasi kita, bisa curang. Ya, Allah Ta'ala langsung menulis. Kada bisa diganti-ganti, kada bisa ditambahi, kada bisa dikurangi, karena Allah Ta'ala yang menulis. Ketika kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allah Ta'ala tulis 100.000 balasannya, 100.000 kebaikan. Luar biasa. Amun koler juga amal tertahu. Amun Pak Haji kira-kira dari sini ke kapan kulitnya membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai ke rumah kira-kira berapa kali itu dapat 100 kali 100.000 berapa kan? Nah, itu kena bahasa berapa?
Sama dengannya banyak menjadi. Sekali ini 100.000 sudah berasa. Kita ini kadang-kadang apalagi otak kita yang apa? Urusan dunia anak buahnya kan, urusan akhirat kayak ada percaya. Saking mudahnya dibaca ya ada dibaca, padahal balasannya 100.000. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dapat 100.000. Kira-kira awal apa yang mendapat itu 100.000 rupiah waktunya sama namanya itu? Mudah apa bukan? Membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebenarnya tidak sampai. Dengan keikhlasan kita hanya lillahi ta'ala mengamalkan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, 100.000 sudah dapat. Cuma jangan berkisah-kisah dan jangan sombong dengan amalan, karena amalan kita ini kita harus tahu dari mana ada. Yang penting beramal dulu. Nah, karena disuruh, kamu disuruh orang tuh ya jauhi. Yang sudah sampai makamnya itu masuk surga kakak yang penting beramal hidup ini. Nah, ketika membaca itu dicatat oleh Allah Ta'ala 100.000 kebaikan. Bukan hanya sekedar itu, wa maha anhu mi'ata alfi sayyiatin, Allah Ta'ala hapuskan dari orang tersebut 100.000 kesalahan atau kejahatan. Banyak benar kan apa kejahatan kan 100.000 kali. Tapi jangan diulang-ulang lagi. Ini yang sudah terlanjur diampuni Allah Ta'ala dengan sebab membaca itu. Wa rafa'a lahu mi'ata alfi darajatin, Allah Ta'ala angkat derajatnya 100.000 derajat. Derajat ini kalau boleh bahasa kita titel lah, atau mungkin apa? Tingkatan derajat. Kalau dalam bahasa kita apa lah bahasanya? Status sosial seseorang dalam kehidupan. 100.000 naik ke atas, luar biasa. Artinya ini orang ini mulia benar di sisi Allah Ta'ala. Bahkan nanti kalau orang itu sudah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka orang tersebut akan diumumkan oleh Allah Ta'ala, nama orang tersebut akan disebut-sebut oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikat. Lalu viral orang pun hadapan mereka di atas langit viralnya. Orang rajin duduk di masjid, orang yang rajin duduk di majelis taklim itu viral kita di tengah-tengah malaikat di atas langit. Biar aja ada viral di Facebook ya kan ada apa ya. Yang penting viral di atas langit. Kaget malaikat siapa orangnya? Biar Allah Ta'ala turun. Kalau udah tuh ada orangnya tuh duduk di pojok aja yang guling aja tuh. Tapi niat iktikaf. Yang kasih ngomong di pojok aja. Jadi setiap kebaikan seorang hamba itu Allah Ta'ala sanjung di hadapan para malaikat. Jadi dan akhirnya nanti para malaikat itu memuji. Dan bukan sekedar memuji, para malaikat itu nanti memintakan Allah Ta'ala supaya orang yang disebut Allah Ta'ala nanti ampuni dosanya. Ini hebatnya nanti. Nah, apa itu? Macam-macam nanti ada yang duduk di majelis ilmu, ada yang baitikaf di masjid, macam-macam. Orang yang rajin sedekah, orang yang senang membantu, menolong dan seterusnya. Apapun kebaikan kita oleh Allah Ta'ala diviralkan di tengah-tengah malaikat dan malaikat pun senang. Jadi kenapa Allah Ta'ala tuh bila ada hambanya berbuat kebaikan atau beribadah, kenapa Allah Ta'ala viralkan di tengah-tengah malaikat? Karena satu-satunya yang protes, bukan protes, istilahnya yang bertanya kepada Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala menjadikan Adam bukan malaikat. Ujar para malaikat, ya Allah, bahasa kasarnya ada kesalahan kalau malah manusia. Jangan-jangan nanti dia di dunia bertengkar, berkelahi, bertumpahan darah dan seterusnya. Nah, bukan mengabdi kepada Sang-Hyang. Ujar Allah Ta'ala, aku lebih tahu daripada mereka. Kenapa para malaikat protes waktu itu? Karena sebelum manusia diutus ke dunia, sebelum Adam diciptakan di dunia ini, itu sudah ada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang menghuni dunia ini. Salah satunya iblis, laknatullah alaih. Hidup di dunia
dan pada akhirnya makhluk-makhluk ini bertengkar, perkelahian, pembunuhan, lalu diusir oleh Allah Ta'ala dari dunia dan larilah mereka, dan salah satunya yang lari adalah iblis. Lalu bahasanya setelah lari tertangkap, dibawa ke dalam surga, lalu iblis ini dikawanakan dengan para malaikat, maka menjadilah orang yang baik. Bahkan iblis menjadi ketua DPR daripada para malaikat. Nah, itu hebatnya nanti. Kisahnya seperti itu. Paling bagus iblis itu nanti surga waktu itu. Nah, bukan nanti, waktu itu iblis paling baik. Tapi ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam, disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam, iblis kada mau. Karena kada mau, merasa hebat sudah. Ada kesombongan di dalam hati, karena dia merasa paling baik. Ibadahnya rajin, macam-macam rajin, sampai mendapat gelar Al-Abid, sampai-sampai mendapat gelar Az-Zahid, sampai-sampai mendapat gelar Al-Alim, dan seterusnya. Bahkan di setiap langit itu nama iblis itu ada sama. Masing-masing mendapat gelar kemuliaan. Itu si iblis waktu itu. Namun ketika disuruh sujud menghormati Nabi Adam, ada mau aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sudah selesai. Terhapus semua kebaikannya. Ini sudah jadi contoh dalam manusia. Manusia itu puluhan tahun baik, minta maaf, puluhan tahun baik, kita masyarakat baik. Lalu ada satu aja kesalahan. Apakah yang puluhan tahun kebaikan itu masih dinilai masyarakat? Ada lagi. Gara-gara satu kesalahan tadi aja. Nah, oleh karena itu jangan pernah mencoba-coba untuk berbuat yang kada baik kalau kita sudah dipandang orang baik. Kalau bahasa pepatahnya apa dia? Apa kemarau setahun apa? Bilang dapat hujan sehari kan ada paham dulu pepatahnya. Nah, artinya kebaikan itu ada nilainya lagi kalau kita berbuat kesalahan satu kali aja. Nah, orang melihat kesalahannya aja lagi. Nah, seperti itu. Nah, demikian pula iblis di dalam surga ketika disuruh sujud oleh Allah Ta'ala, inna kada ta'ala Allah Ta'ala, lalu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu itu. Ini memang akhirnya menggoda kita, diberi izin oleh Allah Ta'ala menggoda sampai hari kiamat. Jadi kita ingat. Nah, di Quran sudah diperingatkan bahwasanya iblis, setan, al-mu'min mubin, musuh yang nyata sudah. Jadi bila ada hal-hal yang tidak baik itu berarti bisikan musuh kita sudah. Karena Allah Ta'ala melalui Rasulullah menyuruh surga. Karena rumah kita, kampung halaman kita yang sebenar-benarnya adalah surga. Di dunia ini ibaratnya merantau, mulai Banjar ke Palangkaraya, mulai Jawa ke Palangkaraya, mulai mana ke Palangkaraya merantau. Satu saat nak boleh ke kampung, tentunya boleh kampung, pulang kampung nak membawa oleh-oleh yang baik. Daripada kamu langsung di Palangkaraya pada berhutang. Kayak itu juga kita hidup di dunia ini berulah yang baik, amal ibadah yang baik supaya nanti pulangnya ke surga. Sama kita hati di surga. Nah, tapi kalau di perantauan gawian nganggur aja, begitu pulang kampung atau pas liburan anak pulang kampung nggak bisa ada banding pulang kampung, supaya aku ada yang dibawa. Nah gitu juga ketika hidup di dunia di perantauan yang sebentar ini kan ada amal timbul mati, boleh ke surga apa yang dibawa nggak ada. Kalau disinggahakan orang, teman singgahnya itu kasih tolong sudah singgah, mana lagi? Syukur-syukur meninggal dunia dalam keadaan beriman, ada harapan. Nah, kalau kita meninggal dalam keadaan beriman, alhamdulillah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Nyaman dia bilang mati la ilaha illallah. Belum tentu kau mengucapkan itu. Karena semudah kita mengatakan kalimat itu ketika kita sehat. Ketika kita sudah sakaratul maut, kalimat itu kadang-kadang menurut dari riwayat diingat oleh orang yang sakaratul maut tapi kadang bisa diucapkan. Itu nambahnya benar. Ingat aja kalimat itu tapi kadang bisa keluar. Nah, kenapa? Karena kan biasa kita mengucapkan itu. Baru lagi was-wasnya nanti. Nah, setan, iblis datang menggoda ketika sakaratul maut tersebut. Alhamdulillah ini ujungnya ini nanti pada kita husnul khatimah atau sebaliknya alhamdulillah surul khatimah. Oleh karena itu dari sekarang nih, karena tahu berapa sisa waktu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah,
Kita jaga hablum minallah, kita jaga hablum minas kita sebaik-baik mungkin supaya betul-betul kita dengan baik bisa mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat kita. Di antara amalan yang mudah dibaca tasbih ini. Baqala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah ila akhirih, artinya sama yang di atas tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tanasarat anhul khataya wa dzunubat, berhamburanlah segala kesalahan dan dosanya kuburan. Nah, kama tanasarat auraqu syajar, sebagaimana seperti berhamburannya daun pohon yang ditiup angin. Daun pohon kan ditiup angin yang guguran kan. Nah, kayak gitu ketika kita membaca tasbih itu dosa-dosa kesalahan kita terhamburnya, hilangan. Nah, itu nisbahnya, perumpamaannya oleh baginda Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi rabbil azim, barang siapa yang mengucapkan subhanallah rabbiyal azim, usirat lahu biha syajaratan fil jannah, ditanamkan baginya satu pohon di dalam surga. Bisi pohon yang surga. Di dunia sudah ada bisi kabun sawit. Di surga barang kita bisi kabunnya Allah. Dibaca subhanallahi rabbil azim. Baca apa dia? Baca pokok. Subhanallah rabbil azim. Kita bertambah bihamdi bihamdi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhana rabbiyal a'la ghafarallahu lahu wa adkhalahu al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhana rabbiyal a'la, Allah taala ampuni orang tersebut dan dimasukkan ke dalam surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu yajlibur rizqa, membaca tasbih itu menarik rezeki, mempermudah datangnya rezeki. Banyak kita tasbih. Kenapa jadi kayak itu? Karena tadi dosa dihapus lalu mudah rezekinya. Karena penghalang rezeki itu adalah kebanyakan berisi dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatan fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, berat di dalam timbangan, dicintai oleh Allah taala yang rahman, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita baca itu Allah taala sama. Nah, berat di timbangan. Ringan di ucapan kita, berat di timbangan kita nanti di akhirat, Allah taala pun sama mendengar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu beberapa hadis baginda Rasulullah membicarakan tentang kelebihan daripada tasbih, yang pada intinya tasbih ini mudah kita amalkan, tinggal hakun katanya mau katanya mengamalkan. Yang jelas di dalam beberapa hadis ini kesimpulannya, orang yang mengamalkan membaca tasbih, segala dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah taala, mudah-mudahan dipanjangkan umur untuk taat kepada Allah taala, mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan kita semua berkumpul di dalam surga bertemu dengan Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanallah.